Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita menuju ke informasi seputar haji. Jelang puncak haji di Ar-Muznar, rombongan jemaah haji Indonesia mulai berdatangan dan tempati tenda di Arafah. Cuaca terik tak menghalangi semangat jemaah menunaikan ibadah dengan riang gembira. Sejak pukul 8 pagi, secara bertahap rombongan jemaah mulai menempati tenda di maktab yang disediakan oleh Masyarik, vendor yang melayani jemaah haji Indonesia. Salah satunya di Maktab 68, 3 bus yang membawa jemaah dari Karawang dan Depok, Jawa Barat. Saat tiba, pintu bus masih tersegel. Petugas Masyarik kemudian membuka segel stiker dan mempersilahkan jemaah turun. Dengan layanan dari petugas dan fasilitas yang ada di tenda, para jemaah pun terlihat riang gembira setelah tiba di Arafah. Alhamdulillah, senang sekali bisa sampai di tempat ini, seperti mimpi kayaknya. Semuanya enak, semuanya menyenangkan. Begitulah. Petugasnya gimana, Bu? Petugasnya oke. Saya ramah-ramah, nggak pernah saya jalan nggak dituntun kalau turun. Hatinya lapang. Nggak ada kata susah. Ya namanya tamu Allah kan harus senang ya Pak ya. Ya kita dijamu Allah, apapun yang disediakan itulah yang harus kita terima. Hal senada juga disampaikan oleh Linda Roza, jemaah haji asal Depok yang terkesima dengan pelayanan petugas. Oh, senang sekali Pak, biarpun keadaannya begini, tapi kami semua menerima. Alhamdulillah, sudah dapat tempat yang baik sekali, pelayanannya bagus. Jemaah disambut langsung oleh Kepala Sektor 9 Ad Hoc Abrar Munanda. Di Arafah, jemaah haji Indonesia akan menempati 73 maktab yang terdiri dari 1.169 tenda dan dibagi ke dalam 11 sektor. Setiap tenda berkapasitas antara 100 hingga 300 jemaah. Malam tadi kita telah melakukan survei dan pengecekan langsung tenda-tendanya bagaimana, kasur-kasurnya bagaimana, bantalnya bagaimana, alat pendingin ruangannya bagaimana, sarana MCK, toilet apakah ramah lansia, masih bisa dipergunakan atau tidak, dapurnya kita juga cek, alat masaknya apakah lengkap, bahan-bahan logistik yang akan dimasak juga ada, dan juga bagaimana tenaga yang akan memasak dan yang akan mendistribusikan. Alhamdulillah untuk wilayah sektor Ad Hoc 9 ini semuanya sudah dianggap memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Dijadwalkan paling lambat pukul 9 malam seluruh jemaah haji Indonesia sudah tiba di Arafah. Selanjutnya pada Sabtu 15 Juni, jemaah haji akan melaksanakan wukuf di Arafah. Dari Makkah, Arab Saudi, Sukut Nur Fadli, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Jelang puncak haji, Kementerian Agama bersama Masyarik menyiapkan lebih dari 1.000 bus untuk mengangkut jamaah ke Arafah. Lalu bagaimana alur jemaah naik bus dari hotel menuju Arafah? Berikut informasinya untuk Anda. Kementerian Agama bersama Masyarik siapkan lebih dari 1.000 bus untuk mengangkut jemaah ke Arafah. Nantinya bus datang ke hotel secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 bus yang datang dengan rentang waktu 10 menit. Pemberangkatan jemaah dari hotel ke Arafah terbagi dalam 3 trip. Pertama pukul 6 hingga 10 pagi, kedua pukul 10.30 hingga 3 sore, dan trip ketiga pukul 15.30 hingga 8 malam. Setiap trip disiapkan 21 bus untuk masing-masing maktab. Sebelumnya, para jemaah sudah mengantri di lobi hotel dengan berihram dan membawa perlengkapan masing-masing. Jemaah harus membawa smart card atau kartu nusuk untuk di-scan sekaligus sebagai akses masuk ke Arafah. Kemudian jemaah naik ke bus per rombongan dengan dikoordinasikan oleh ketua rombongan. Jemaah yang terkendala saat scan smart card atau kartu nusuk akan diberangkatkan bersama rombongan selanjutnya.
Pemirsa, lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari penjuru dunia melaksanakan puncak ibadah haji tahun ini. Jemaah bergerak menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina atau yang disingkat Armuzna. Jemaah wukuf di Arafah yang merupakan puncak ibadah haji. Padang Arafah terletak di sebelah timur laut kota Mekah, Arab Saudi. Wukuf dilaksanakan sejak tergelincir matahari atau waktu zuhur sampai terbenam matahari. Di hari yang sama setelah selesai wukuf di Arafah, jemaah haji berkumpul di Musdalifah dan menginap di sana atau disebut maqbid di Musdalifah. Jemaah juga disunahkan mengambil 7 butir batu kerikil untuk digunakan saat lempar jumroh. Sementara untuk jemaah lansia, disabilitas, pengguna kursi roda atau sedang sakit bisa mengikuti skema murur, yaitu hanya melintas saja alias tidak menginap. Setelah bermalam di Musdalifah, yakni pada 19 Zulhijjah atau 16 Juni 2024, jemaah haji melempar jumroh akobah dari mulai terbit fajar sampai terbit fajar keesokan harinya di Jamarot. Jemaah juga melakukan tahalul atau bercukur yang menandakan selesainya rangkaian ibadah haji, di mana tahapan ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Kemudian pada 11 hingga 13 Zulhijjah atau 17 hingga 19 Juni 2024, jemaah menginap di Mina dan melempar jumroh di hari tasyrik. Lalu pada 12 Zulhijjah atau 18 Juni 2024 dimulailah proses kepulangan nafar awal atau jemaah haji yang memilih waktu untuk meninggalkan Mina menuju Makkah terlebih dahulu. Sementara untuk kepulangan nafah akhir dimulai pada 13 Zulhijjah atau 19 Juni 2024. Jemaah haji kembali ke kota Mekah. Khutbah Arafah pada tahun ini diterjemahkan ke dalam 20 bahasa. Salah satu penerjemah khutbahnya adalah warga negara Indonesia. Seperti apa sosok penerjemah khutbah dari WNI? Berikut informasinya. Ahmad Musyadat Harom, pria kelahiran Nusa Tenggara Barat ini berkesempatan menjadi penerjemah khotbah Arafah dalam bahasa Indonesia tahun ini. Namun tahun ini bukanlah tahun pertama dirinya menjadi penerjemah khotbah, melainkan sudah kali ketiga. Bapak anak 5 ini nantinya akan menerjemahkan khotbah Arafah pada 15 Juni mendatang yang akan disampaikan oleh Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Maher Al-Muaikli dari Masjid Namirah Arafah. Khutbah yang akan dibacakan oleh khotib dari mimbar Masjid Namirah yang ada di Padang Arafah. Khutbah tersebut sudah bisa Anda akses dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan perangkat radio dan memutar gelombang 96,2 FM. Atau Anda juga bisa mengakses terjemahan khutbah tersebut melalui aplikasi namanya Manaratal Haramain. Program penerjemah khotbah wukuf Arafah ini sudah berlangsung selama 5 tahun terakhir. Tahun ini pihak Masjidil Haram menerjemahkan khotbah Arafah secara live dalam 20 bahasa. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.